Besar Harang, Menteri Sosial Republik Indonesia, Ibu Sri Harang. So, Ustaz, Nur Senang Selamat, Ibar Rezeki Rahmat, Senang Senang, Nur Selamat, Warnai, Boherna, Ler, Inherit Ngalak, Put Binakit ni, Gue Bak ni, Din Hotel Selamat. Selanjutnya pengawalan paling ada kepada Dirjen Pemberdayaan Sosial oleh Komandan Lanal Tua. Dan selanjutnya pengawalan paling ada kepada Dirjen Rehabilitasi Sosial oleh Kapolres Maluku Utara dan kepada Seksus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa oleh Dandim Imigrasi Utara Kuala Maluku Utara. Ibu tinggal buka jadi lega, capek duduk bisa dipakai tidur. Jadi kursinya tinggal berubah aja. Ya, jangan luar biasa. Ya, tapi yang saya hormati para tokoh masyarakat dan tokoh adat, yang saya hormati para raja dan kepala Oboy di kabupaten. Betul ya Pak, saya mohon maaf kalau keliru. Kepala Oboy di Kabupaten Maluku Tenggara serta para tokoh keagamaan serta Bapak Ibu sekalian para pejabat di Kabupaten Maluku Tenggara serta para camat, para lurah, para muspika, Babinsa dan Babin Kamtipmas serta Bapak Ibu sekalian, para guru dan Bapak Ibu sekalian warga yang saya cintai dan saya banggakan. Yang kedua,
saya sampaikan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali berada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Kami mencoba di Kementerian Sosial membuat beberapa program yang kami berharap kami bisa membantu Bapak Ibu sekalian dengan potensi yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ini. Demikian pula kami mencoba membantu meringankan para saudara-saudara kita yang disabilitas. Mudah-mudahan ini bisa juga membantu meringankan Bapak Ibu sekalian yang menderita atau yang dalam kondisi disabilitas. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita bersama para orang tua ini memberikan ruang dan tempat untuk anak-anak kita bisa berprestasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya hanya tidak ingin memberikan contoh yang jauh. Saya adalah anak seorang biasa. Saya harus bekerja keras untuk saya bisa sekolah dan bahkan saya kuliah dengan beasiswa. Saya tidak punya uang saat mendapatkan rekom untuk menjadi wali kota. Saya seorang PNS karena orang tua saya ingin saya jadi PNS. Daftarlah saya. Saya tidak punya siapa-siapa. Tapi karena kemauan saya dan ruang diberikan oleh orang tua saya sempat terasa nangis saya. Saat jam 12 malam saya bangun, orang tua saya ngomong, kita nitip siapa ya untuk dia supaya bisa masuk. Saya jawab, saya begitu mendengar, saya jawab, saya simpul di depan orang tua saya sampaikan, kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Saya akan berusaha menyenangkan orang tua, bapak dan ibu, saya sampaikan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya diterima jadi PNS. Tapi karena tadi Tuhan tidak akan merubah nasibnya, umatnya, kalau umat itu tidak akan berusaha sendiri. Jadi saya berusaha. Dan Bapak Ibu sekalian, saya kemudian menjadi wali kota. Saya dari kota biasa di dunia ini. Tidak terkenal Surabaya. Tapi saya di tahun 2012 menjadi wali kota terbaik dunia. Saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa putra-putri Bapak Ibu sekalian bisa dan bisa dan bisa karena Tuhan kita maha adil untuk berhasil dan untuk sukses. Karena itu mari saya selalu sampaikan ini kepada para orang tua, kita berikan ruang kepada anak-anak kita. Saya bawa peralatan untuk seluruh sekolah di sekolah ini. Saya berharap tidak ada yang tertinggal. Nanti kalau tertinggal saya berharap anak-anak di Pulau K besar ini dia bisa berprestasi dan sukses seperti anak-anak lain di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Malang. Bisa Bapak Ibu sekalian. Karena itu tolong dibantu berikan ruang kepada mereka untuk mereka bisa berprestasi. Sebagai orang tua, kita hanya mengarahkan dan memberikan semangat dan memberikan contoh. Kalau anak-anak kita diberikan contoh, anak-anak kita diberikan semangat, anak-anak kita diberikan kesempatan, saya yakin anak-anak kita akan bisa berhasil dan anak-anak kita akan bisa sukses. Amin, amin. Saya mohon dukungan
untuk anak-anak kita dari Pulau K besar ini, Maluku Tenggara, mereka bisa berhasil dan mereka bisa sukses di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, karena mereka berprestasi. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin. Tinggal kita mau atau tidak. Saya selalu menyampaikan ini kepada para orang tua di Surabaya. Saya bergerak dari hanya 89 saat saya awal tahun saya menjabat, hanya 89. Saya masih ingat angka keramat ini. Anak yang berprestasi. Setahun kemudian ada 1.000 lebih anak-anak berprestasi. Dan saat saya terakhir ada lebih dari 200.000 anak-anak bisa berprestasi. Artinya bisa. Tidak ada, Tuhan tidak pernah beda-bedakan. Dia anak orang kaya atau dia anak orang miskin. Tidak pernah. Dia cantik atau dia jelek. Tidak pernah. Yang ada adalah kemauan kita bersama untuk mendukung anak-anak kita, dan anak-anak kita diberikan semangat supaya mereka bisa berhasil. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya berharap suatu saat mungkin saya sudah tua, mungkin saya sudah bukan siapa-siapa lagi. Saya mendengar, saya bisa menyaksikan. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kesempatan itu. Amin. Anak-anak di Pulau K besar, Maluku Tenggara bisa berprestasi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin. Tinggal kita mau atau tidak. Sekali lagi, itu yang saya pegang selalu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin, dan itu semua terjadi pada saya. Saya sudah menyiapkan untuk saya berhenti saat saya jadi wali kota 10 tahun. Saya pikir ya sudah berhenti. Ternyata belum selesai saya jadi wali kota, saya diangkat jadi menteri. Hingga sampailah saya ke tanah yang luar biasa ini, Pulau K besar. Bapak Ibu sekalian, banyak potensi di sini yang belum terolah. Karena itu kan saya mencoba mengajarkan bagaimana kita bisa mengolah potensi yang ada. Di sana banyak kelapa. Kelapa itu kalau dibuat minyak goreng, itu harganya melebihi kelapa sawit. Ini saya bawakan alat untuk membuat minyak goreng dari kelapa. Kemudian potensi lautnya. Ini saya bawa plate dari Mataram untuk nanti membuat mutiara yang kita buat dengan campuran-campuran warna tertentu. Ini saya bawa plate dari Mataram untuk nanti membuat mutiara yang kita buat dengan campuran-campuran warna tertentu, sehingga tidak sama dengan mutiara dari tempat lain, sehingga bisa dijual harganya lebih bagus lagi. Seperti itu. Kita diskusi untuk ini, terus diskusi bagaimana bisa mengangkat potensi yang ada di sini bisa menjadi sesuatu mata pencarian Bapak Ibu sekalian. Saya dulu memang saya coba saat saya jadi wali kota lumayan berhasil. Saya dari 32% penduduk yang miskin, saya selesai wali kota tinggal 4,2%. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya mencoba membuat itu di Indonesia. Saya mulai 2023 akhir sampai dengan 2024 bulan Juni kemarin, dari orang yang menerima bantuan sosial PKH dan BPNT keluar dari kemiskinan, mereka keluar karena pendapatannya sudah di atas 5 juta. Ada 28.000
1 tahun 28.000. Sudah keluar, mereka sudah nggak terima bantuan sosial lagi karena pendapatannya sudah di atas pendapatan UMK. Nanti semua apa? Kita ngomong apa, Pak? Pak, kita tos, kita ngomong apa? Ayo. Gak ada. Ayo. Ayo. Gimana, Pak? Kita ngomong apa? Kalau nanti kita tos ngomong apa? Oh, gini nanti. Kalau Ibu bilang gini, aku berjanji untuk membahagiakan orang tuaku, ya, dan aku akan menjadi anak yang sukses. Oke? Kamu akan ngomong siap, gitu ya? Oke, nanti Ibu tong setelah itu, aku akan membahagiakan orang tuaku, dan aku akan menjadi anak yang sukses. Siap! Oke, terima kasih. Ya, luar biasa tuh anak-anak. Bola voli, bawain meja pingpong, ada kan? Terus aja bawain raket. Terus aku bawain komputer. Ayo, kalau kalian masih berantem lagi, ayo gimana? Ayo kalian dosa tuh tadi janji. Ayo, berantem nggak? Benar, benar, benar tak? Benar. Nah, ya aku bawain banyak mainan untuk kalian. Ya berhenti ya. Nanti kalau kamu luka saya kasihan orang tuamu. Coba bayangin, orang tuamu tuh besarkan kamu mulai kecil digendong. Gak bisa ke belakang kamu dibersihkan. Coba. Ya kan? Ya, nanti Ibu bawakan mainan untuk kamu. Kamu bisa olahraga, ya? Bener, mainannya gimana? Apa ya? Oh. Nah, nanti tak bawain itu. Ayo janji nggak berantem lagi? Benar. Kapolres janji, Pak. Tapi kalau bohong ngomong saya ya, Pak Kapolres. Ayo kalau bohong gimana? Ayo. Oh, ditangkap Pak Kapolres. Ditangkap ya. Nanti Ibu bawain banyak loh ini bolanya. Banyak sekali ya. Awas ya kalau berantem ya. Anakku dari New York. Nanti bulan depan aku pergi ke Jepang. Kamu nggak kepingin? Nah, kalau kamu kepingin, kamu harus berusaha menjadi orang yang berhasil. Bisa? Bisa. Tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada anak yang pintar. Yang ada anak yang malas atau anak yang rajin. Ya? Benar? Awas ya kalau nanti tak cek loh sama Pak Kapolres ya. Ya Pak Kapolres ya. Ya. Kalau anak-anak kita hancur, maka bangsa ini juga akan hancur. Tapi kalau anak-anak kita ini berhasil, maka negara ini juga akan menjadi berhasil. Saya mohon dukungannya juga para guru yang ada di sini. Saya mohon dukungannya. Saya coba memberikan yang terbaik, meskipun sebetulnya pendidikan bukan tempat saya, tapi karena ini terdepan, jadi saya harus nangani. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon izin untuk anak-anak kita diberikan ruang. Mungkin kita bisa bersama-sama bagaimana supaya anak-anak kita tadi terhindar dari hal-hal yang negatif sehingga mereka berprestasi dan mereka bisa sukses. Saya kira itu, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya belum menutup karena saya mau mendengar apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada saya. Terima kasih.
pada Ibu Menteri di besar, semoga damai menyertai Ibu dan Bapak. Yang kedua, Ibu, sekedar informasi, sekolah kami SMP Negeri 1 Besar beberapa waktu kemarin mengalami kebakaran karena konflik sosial. Untuk itu kami punya peralatan IPTEK, IT-nya terbakar semuanya. Jadi mungkin kesempatan ini kami minta dari Ibu Menteri bisa menyalurkan bantuan komputer untuk meningkatkan penguasaan IT bagi para siswa di SMP Negeri 1 Besar. Saya bawa komputer. Kepala daerah di atas. Dan kesempatan ini mungkin untuk menyampaikan kepada Ibu Menteri yang pertama terkait dengan bantuan PKH. PKH ini banyak terjadi di masyarakat, kecemburuan. Maka lewat kesempatan ini saya berharap Ibu mungkin lewat Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tenggara untuk melihat akan semua masyarakat punya kebutuhan sebagai penerima PKH, supaya bisa masyarakat itu juga mungkin sebagian yang belum terima bisa dapat tercover dalam penerimaan bantuan. Ya, Pak. Saya jawab ini dulu ya, yang PKH aja. Ya. Jadi sebetulnya usulannya itu usulan kepala desa, kepala OHE ke kepala dinas, baru ke saya. Saya nggak tahu persis. Kalau saya negur mana yang benar, mana yang salah. Nah, Bapak komunikasi dengan kepala dinas sosial. Ada pasti di sini. Ada. Ayo Pak, selesaikan Pak. Ini ada staf. Ya. Ayo Pak, selesaikan. Ini ada staf saya yang saya bawa khusus nangani itu. Tolong Pak Suwadi ada. Pak Suwadi bawa berapa? Oh Pak Jo. Pak Suwadi mana? Oh masih di belakang. Nih. Untuk sosial. Ya, silakan Pak. Ini diambil sama Pak Don. Ini yang nangani data. Silakan Kepala Agoy, Kepala Agoy yang akan komunikasikan data. Silakan. Ini harus lewat Kepala Dinas Sosial. Saya nggak bisa kalau tanpa itu nanti lewat Pak Bupati. Karena saya nggak tahu di lapangan ya Pak. Silakan. Selesaikan Pak, ini Kepala Dinas Sosial. Ya, ini sebagai masukan untuk Ibu selaku Menteri. Karena memang di masyarakat itu sering terjadi kecemburuan sosial. Tidak bisa saya. Yang ngerti padanya Bapak itu Bapak. Silakan komunikasi. Gak bisa saya. Saya nggak tahu nih Pak ini rumahnya mana. Dari siapa nggak tahu. Oke, terima kasih Ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan bantuan penerimaan rumah tidak layak dihuni. Ini supaya ada kebersamaan dari 37 Johoi harus dilihat dari sosial untuk melihat untuk bantuan berdarungan untuk merata di 37 Johoi. Yang ketiga, untuk bantuan perekonomian masyarakat, perekonomian masyarakat, baik di tingkat perikanan maupun di tingkat Jadi gini loh Pak, dengerin dulu. Ini tadi saya sampaikan ini di awal, bukan akhir. Saya mana bisa berapa rumah di sini? Satu hari selesai itu gimana caranya? Saya bukan selapan Pak, ya nggak bisa. Silakan Pak. Baik, itu usulannya juga dari Bapak, bukan dari saya. Iya, mana saya tahu. Ya. Makasih, ya kan nggak bisa Pak. Saya baru mulai datang hari apa? Tiba-tiba seluruh rumah jadi. Emangnya saya sulapa? Ya. Oke, terima kasih Bu atas suasana yang disampaikan. Ya, nggak bisa. Saya tadi itu loh Pak, saya menghindari Bapak itu ngomong datang. Saya nggak mau Pak. Saya orangnya tuh nggak mau kalau nggak adil. Dan saya tahu gitu. Ya Pak ya. Oke. Jadi Bapak data itu berangkatnya dari kepala desa atau di sini kepala OHOI. Nah itu ke kepala dinas sosial karena saya nggak tahu. Saya kan nggak tahu orang
orang-orangnya Pak, gimana saya bisa milih? Ya kan? Ke sini, lalu dari dinas sosial ke Pak Bupati. Pak Bupati baru ke saya. Bapak mau colek semua, mau apa? Silakan. Ya, bukan tugas saya karena di undang-undangnya mengatakan demikian. Undang-Undang 13 nomor 2011 tentang fakir miskin itu disampaikan bahwa kepala desa mengusulkan kepala dinas sosial. Kepala dinas sosial mengusulkan kepada bupati. Saya hanya mengesahkan, ya. Karena saya nggak tahu Pak. Kalau tahu ya saya ngakuan sama sekolah jahit tahu dari ya itu maka syukur-syukur kalau ini sisanya bisa keluar. Jadi saya ingat Pak, saya wali kota Surabaya itu inflasi tertinggi itu dari cabai dan sayuran. Di Surabaya nggak ada lahan untuk nanam. Warga saya ajari nanam di gang-gang ini. Saya bagi bibit, udah warga nanam nih. Sekarang satu kampung itu bisa suplai ke supermarket. Sehingga kebutuhan sayur kami di Surabaya tidak disuplai dari luar. Nah maksud saya sebetulnya seperti itu. Kalau itu terjadi maka kemudian kita nggak perlu ngambil di luar. Syukur-syukur kalau dari sini bisa keluar. Maka warga akan bisa mendapatkan insentif dari pendapatan itu. Itu Bu. Coba dilihat datanya. Seperti itu kira-kira. Kalau bisa saran saya, fasilitas olahraga, fasilitas-fasilitas yang ada di bawah, sasarannya ke anak muda juga. Salah satunya mungkin karya-karya tangan. Kalau bisa mesinnya ditinggalkan saja untuk anak muda. Saya nggak ngambil. Kalau sudah saya kasihkan, saya ambil itu saya nanti tangannya. Kalau orang Jawa ngomong kiteng Pak, gini. Mau ngapain saya ngambil lagi? Terima kasih Bu. Kalau di Jawa itu namanya kiteng Pak, tangannya gini Pak. Nanti. Ya. Kalau dibantu ngambil lagi, silakan saya. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Nezla Namsa. Saya dari siswa SMP Negeri 1 K Besar. Oke Bu, tadi saya dengar ada bantuan bola, tetapi di lapangan sekolah kami lagi rusak. Dan saya Nanti Pak Bupati. Nanti Pak Bupati. Ibu bukan kepala dinas pendidikan. Ya. Ya. Terima kasih ya. Pak Bupati. Pak Bupati. Ya. Lapangan berapa sih Pak Bupati? Ya. terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita dalam perjalanan dengan kesehatan dan